Shalom, para pemirsa dan pendengar radio line kekitaan, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Yosef Masri dari Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini kita mau belajar bersama-sama Injil menurut Matius bab 25 ayat 14 hingga ayat ke-30. Beritanya sebagai berikut. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab, dan dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada yang empunya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perikop ini sudah kita sering mendengar tentang soal talenta, bahwa setiap orang pasti diberi talenta. Ya,
Bukan hanya soal ukuran 5, 2, atau 1. Tapi tiap-tiap talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, itu perlu dikembangkan. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan talenta itu? Bukan soal bakat. Orang bisa menafsirkan soal bakat dengan segala bakat yang Tuhan berikan. Bisa-bisa saja. Tetapi yang Tuhan percayakan itu adalah satu kapasitas kasih-Nya yang Dia percayakan kepada kita sebagai orang yang sudah dibaptis untuk mengembangkan cinta kasih-Nya. Sesuai dengan kapasitas, di situ dikatakan seturut kesanggupan. Ada yang hanya bisa memberi cinta kasih-Nya hanya secara biasa-biasa saja. Ada yang merasa luar biasa, dia bisa mengembangkan begitu banyak cinta kasih. Ada yang merasa malas-malas saja, itu nggak ada urusan sama saya. Buat apa? Dan dia menyimpan dan menyimpan. Kenapa dia menyimpan, saudaraku? Di sini dalam perikop ini dikatakan, harta daripada tuannya itu harusnya dikembangkan. Kadang-kadang orang merasa ada untung dan ruginya. Kalau saya kembangkan uang harta daripada Tuhan itu, bisa jadi rugi. Lebih baik saya simpan saja. Lebih baik saya kuburkan saja. Tidak perlu dikembangkan. Nah, itu tidak menjadi satu tujuan Tuhan. Sebab kita diciptakan dalam image dari Tuhan. Dari peta dan gambar Allah yang adalah kasih. Kita diciptakan seturut daripada cintanya Allah sehingga saudara dan saya ada. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita dalam talenta kasih itu, yaitu mengasihi sesama kita, terlebih yang susah untuk dicintai, itu kita harus kembangkan. Disitulah kita dipercayakan oleh yang empunya surga, yaitu Bapa Surgawi, pemilik surga itu. Dia memberi satu talenta kepada kita masing-masing. Jangan sampai menelantarkan. Jangan sampai ditunda. Tak apa-apa, nanti aja. Tunggu saya sudah mulai menjadi sukses. Saya baru melakukan hal-hal cinta kepada orang-orang atau memberi sesuatu kepada orang-orang yang susah. Soal ini, saudaraku, ini bukan sesuatu yang boleh ditunda. Ini tidak dapat ditunda. Apalagi malas. Ya, malas untuk mengembangkan dan takut. 3 poin ini, saudaraku, jangan ditunda. Talenta yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, jangan ditunda. Sama sekali kita tidak mempunyai waktu untuk menunda. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esoknya. Apa yang Tuhan percayakan setelah kita dibaptis sebagai anak Tuhan, kita harus kembangkan, yaitu talenta Allah, yaitu cinta kasih. Jangan menunda, jangan bermalas-malasan, jangan mengatakan, aku takut. Yesus kan sudah mengatakan dalam Matius 16 ayat 25. Ya, barang siapa yang mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Itu risiko kan? Tetapi barang siapa yang memberi nyawanya demi aku, kamu akan mendapatkan. Kita kalau hidup dengan segala ketakutan, takut ini, banyak ketakutan, saudaraku. Hidup ini penuh dengan risiko, penuh konsekuensi. Apabila saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu konsekuensinya ada. Yesus yang memberi nyawanya di atas kayu salib, ya, itu juga satu konsekuensi di mana dia berlaku ketaatan yang begitu taat kepada Bapa Surgawi. Oleh karena itu, saudaraku, kapasitas ini bukan kapasitas yang natural, tetapi kapasitas talenta ini adalah yang terbaik untuk dikembangkan. Sebagai seorang Kristiani, apa yang dapat kita lakukan selain mengabarkan Injil suci dalam cinta kasih Allah, menyelamatkan orang-orang lain, ya,
bukan untuk diri sendiri saja. Saudaraku, hari ini kita jangan seperti hamba yang ketiga itu, menggali lubang, menyimpan di dalam tanah, aman. Ya, kita tidak selalu cari aman, saudaraku. Setiap baptisan yang sudah dibayar ya oleh Allah dalam keselamatannya itu ada konsekuensinya. Saudara dan saya, talenta ini harus sungguh dikembangkan, bukan ditelantarkan. Jangan sampai besok, hari ini juga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.